yaitu autis. Dan aku juga penyintas depresi, sekaligus aku juga guru di salah satu SLB di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jadi hari ini aku akan lebih membahas tentang bagaimana perspektifku sebagai seorang caregiver, orang dengan kebutuhan khusus juga karena aku penyintas depresi, dan cara pandang pendidikan tentang anak berkebutuhan khusus, karena balik lagi aku juga seorang guru SLB, jadi kayak aku pengen bagi sudut pandangku ke kalian tentang seperti apa sih kehidupan orang dengan berkebutuhan khusus dan caregivernya. Iya. Kak Anis, dikasih itu nggak sih, dikasih link Canva nggak sih? Boleh minta tolong share screen nggak? Oh iya, Kak. Dikasih. Ah, Bentar ya, oke. Kak. Siap, terima kasih ya. Maaf ya, aku kalau pakai handphone nanti takutnya agak susah gitu ya buat nampilin uh, materinya gitu. Jadi nanti kurang lebih teman-teman kita nggak akan terlalu banyak bahas tentang materi yang pokok banget gitu, nggak kayak gitu. Nanti kita sharing aja gitu ya, biar sama-sama enak. Oke, Oke, Kak. siap. Oke, ini kita akan belajar tentang. Aku sengaja ngambil tema kayak biar sama paham saatnya lihat anak berkebutuhan khusus dengan cara yang manusiawi. Maksudnya karena aku melihat banyak orang yang kadang mereka berpikir mereka paham tapi sebenarnya kurang paham gitu ya, tentang bagaimana memanusiakan anak dengan kebutuhan khusus gitu. Boleh di slide satunya Kak Anis. Oke, turun aja nggak apa-apa. PDF kan itu ya. Oke, di sini kurang lebih aku akan membahas tentang apa itu anak berkebutuhan khusus dan kenapa sih kita perlu memahami dan mendekati anak berkebutuhan khusus itu dengan cara yang manusiawi. Turun lagi satu slide lagi. Oke, ini dia. Ya, ini bakunya. Ini bakunya pengertian ABK itu seperti apa. Ini aku pakai dari Kemenpen tentang PPA 2013. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibanding anak lain seusianya. Yang perlu di-highlight di sini itu ada dua. Mereka punya keluarbiasaan atau keterbatasan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ingat pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertumbuhan itu secara morfologi dan fisiologinya yang tinggi badan dan lain sebagainya gitu ya, tinggi badan, berat badan gitu ya, itu pertumbuhan. Perkembangan tuh secara kognitifnya, jadi ada bermasalah dengan cara berpikirnya atau bermasalah dengan mentalnya gitu ya. Dan ingat, nanti ini aku akan baru-baru ini kan kita lagi hype nih tentang boleh Kak Anis di-share ininya yang selanjutnya. Kita akan bahas tentang sejak kapan sih gangguan kejiwaan itu dimasukkan dalam kebutuhan khusus. Nah, gangguan kejiwaan ini yang aku maksud tuh bukan cuman gangguan kejiwaan orang yang sampai hilang akal gitu, bukan. Jadi ada banyak gangguan kejiwaan yang masuk ke kebutuhan khusus. Yang pertama itu anxiety atau gangguan cemas, itu jelas masuk ke kebutuhan khusus karena kadang kita nggak tahu kita kumatnya kapan gitu ya. Terus depresi itu juga masuk ke kebutuhan khusus. Skizo, bipolar, dan jenis lainnya lah yang masuk dalam lingkup mental health. Makanya nanti ini kan sekarang lagi happening banget. Kalau kamu gini mental health tuh terganggu gitu. Kayak gimana ya, menurut aku sebutan mental health itu kalau kamu udah dapet diagnosa dari ahli, maksudnya ahli di sini itu ya baik psikolog atau psikiater yang mendiagnosis secara langsung gitu. Kamu punyanya anxiety dan mereka pun mendiagnosisnya kan nggak asal
ah kamu nih anxiety nggak mungkin gitu dong, pasti ada asesmen yang dikasih gitu untuk mendiagnosis. Jadi tolong banget gitu teman-teman, jangan asal bilang oh aku gangguan kecemasan nih gitu. Mending kalau emang udah merasa gitu punya tanda-tanda begitu, mending ke ahlinya sekalian gitu. Kita punya BPJS bisa bisa kalian gunakan secara gratis untuk mendapatkan diagnosa yang jelas gitu ya dari psikiater ataupun psikolog. Nah, ini aku mau berbagi juga sedikit gitu tentang gimana sih caranya untuk dapetin diagnosa itu dengan BPJS yang gratisan ya. Aku bahas yang gampang dulu ya, gratisan. Karena kadang untuk bahas yang susah, yang berbayar itu rada sulit gitu ya. Jadi untuk yang gratisan, pertama teman-teman yang penting punya BPJS-nya dulu ya teman-teman. Habis itu nanti BPJS-nya teman-teman ke vaskes satunya dulu. Vaskes satunya, kalau aku di puskes kemarin ya. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan ke rumah sakit yang memang mempunyai psikolog dan psikiater. Nanti jalanin aja asesmennya, nanti ada kok asesmen yang dikasih gitu ya. Nah, kita tunggu beberapa lama ya. Kalau kemarin aku seminggu Kak Anis, jadi seminggu setelah asesmen aku baru dapet tuh diagnosaku apa gitu. Nah, setelah itu kita ikuti jalanan terapi. Terapinya ada dua, biasanya terapi perilaku dan terapi obat. Ingat, mental health ini juga kebutuhan khusus. Jadi misalnya kalau teman-teman yang memang sudah mempunyai diagnosa gitu dan ingin mendaftar kayak LPDP, PNS itu kan bisa tuh pakai jalur disabilitas. Nah, jalur disabilitas itu bisa kok teman-teman pakai dengan diagnosa yang udah jelas gitu ya. Tapi jujur untuk dapat surat disabilitas yang ada kaitannya dengan mental health itu susah sekali karena aku udah mencoba gitu dan gagal untuk dapetnya, karena ternyata ada syarat khusus gitu. Kalau kamu pengen dikategorikan disabilitas yang dengan gangguan kejiwaan itu, kamu harus ada terapi obat selama 5 tahun, sementara aku baru 3 tahun gitu ya. Jadi kita akan ingat gangguan kejiwaan itu juga termasuk disabilitas gitu ya. Jadi tolong jangan asal self diagnosa. Jadi tolong banget jangan dijadikan bercandaan hal-hal yang begini gitu ya gitu. Oke Kak Anies, boleh slide selanjutnya. Nah, kita turun dulu Kak Anies. Caca. Bisa. Oke. Ini aku mau nunjukin murid-murid tercintaku nih. Nanti boleh nih kalau ada yang mau open mic, kasih jawabannya boleh ya. Ini menurut kalian dari 3 orang ini nomor 1, 2, dan 3, mereka memiliki kebutuhan khusus apa ya? Oke, boleh nih audiens kalau mau ngomong gitu atau mau memberikan aku jawaban gitu ya. Kalau menurut aku kak yang satu kayak lebih ke pikirannya ya. Iya, kategorinya Ya. Down syndrome. Iya. Yang kedua, Kalau yang kedua, hmm, kurang tahu sih kak. Tapi kalau nomor satu emang kayaknya kelihatannya kayak gitu. oke. Karena, Yang nomor karena di tiga, sini sering ditemuin gitu loh kak. oke. Yang nomor 3, Masih stabil aja sih yang aku lihat. oke. Yang lain mau nyoba ngomong nggak selain Kak Adis? Boleh yuk kita sama-sama berbagi yuk gitu. Kak, aku coba deh. Cuman Oke. Menita. ya yang pertama kayaknya ya, yang itu Down syndrome. Terus Mm-mm. yang kedua, eh, saya kurang tahu sih kalau yang kedua. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, Yang ketiga normal kayaknya. oke, terima kasih Kak Dita. Oke, cukup ya, 2 orang cukup ya. Jadi tadi dibilang yang pertama Down syndrome karena emang beneran kelihatan secara pertumbuhan gitu ya, dia secara badan gitu emang ada masalah gitu. Kita bisa ngeliat secara fisik, oh ini anak ini gitu ya. Nah, yang pertama ini Down syndrome dan dia memiliki tambahan, maksudnya tambahan. Jadi dia keturunannya ganda, dia tambahannya itu ADHD.
Jadi selain Down syndrome, dia hiperaktifnya, Masya Allah sekali, ya Allah. Dia suka manjat-manjat pohon dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua itu sekarang kelas 3 SMP, namanya Anan. Kalau dia ini Kak, masalah yang dihadapi itu disleksia sama tunagrahita. Tunagrahita tuh maksudnya ada keterlambatan berpikir. Jadi dia IQ-nya rendah sekali. Aku tidak bayangkan kelas 3 SMP aja belum bisa baca tulis kalau yang itu. Nah, sementara yang ketiga itu namanya Abi. Abi ini ketunaannya autis. Jadi kalau anak autis tuh emang kalau secara fisik tuh tidak akan terlihat ya, kayak beneran kayak ya normal aja gitu, kecuali kalau udah mereka bertingkah baru kita bisa lihat. Dan Abi termasuk anak autis yang superior, jadi dia EQ-nya di atas rata-rata, baca tulis tuh sekali ajar aja udah bisa gitu ya. Cuman masalahnya kalau lagi tantrum mantap sekali gitu. Jadi ada banyak lagi ya, maksudnya murid tuh nggak cuma 3 ini, ada yang tunanetra, ada yang tuli, dan kalau tuli malah beneran seperti orang normal, nggak akan kelihatan sama sekali gitu ya. Oke, boleh Kak Anis geser lagi, Kak Anis minta tolong. Nah ini video kayaknya nggak bisa di-setel karena itu versi PDF ya Kak. Oke, nggak usah, kita lanjut aja dulu Kak. Lanjut dulu Kak, nggak apa-apa. Di slide selanjutnya. Oke, ini kenapa tadi tuh videonya itu kurang lebih itu tentang ada seorang anak Down syndrome yang dipaksa untuk memakan daging yang belum matang gitu ya. Maksudnya dagingnya pun bukan daging halal Kak. Jadi yang disuruh makan itu daging anjing gitu ya, yang belum matang gitu. Sama orang, ya adalah beberapa orang, 3 orang yang jadi tersangka untuk dijadikan konten di TikTok. Jadi hanya untuk dapat biar followernya banyak aja gitu. Gak apa-apa deh ngebully ini anak, yang penting followernya banyak gitu ya. Jadi tadi tuh videonya tentang itu. Sebenarnya banyak banget kasus-kasus apa sih bullying tentang anak-anak BK ini ya, bukan cuma kayak kasus tadi, banyak. Kayak kemarin tuh aku sempat ikut gerakan demo itu kayak yang karena aku orang tua anak autis, jadinya kan aku lebih ke arah situ ya ini ya. Karena waktu itu sempat ada salah satu influencer, kita aku lupa siapa namanya, dan aku sekarang tidak menemukan videonya karena udah di take down, yang mengatakan kalau anak dikit-dikit kamu nih autis nih, jangan kayak jadi anak autis deh gitu deh. Itu kan kayak ngalamin autis tuh bukan bercandaan, autis tuh memang ada, dan ya memang sesuatu yang dianugerahkan Tuhan gitu ya, tanpa kita bisa minta gitu. Kalaupun bisa minta ya nggak ada yang pengen punya anak berkebutuhan khusus itu ya. Tapi balik lagi Allah tuh eh, pengen menguji seseorang itu kan dari banyak hal gitu ya. Kebetulan aku diuji Allah dengan cara seperti ini gitu. Nah makanya di sini aku ngangkat isu ini ya karena itu juga sih, karena aku caregiver plus aku juga penyandang kebutuhan khusus itu sendiri gitu. Kenapa kita perlu memahami dan mendekati ABK dengan cara yang manusiawi? Yang pertama itu ya jelas menumbuhkan empati dan mencegah diskriminasi. Maksudnya menumbuhkan empati di sini ya jangan sampailah ada kayak video viral tadi kan yang anak-anak berkebutuhan khususnya dijadiin bercandaan menurut mereka. Ya, aku tahu mereka lucu tapi nggak usah dijadiin bercandaan juga gitu ya. Terus yang kedua, mendukung pengembangan sosial dan emosional yang optimal. Ingat, kita manusia itu makhluk sosial, jadi kita membutuhkan manusia lain untuk hidup gitu ya. Jadi tolonglah berdampingan dan bertoleransi dengan kekurangan yang Allah ciptakan. Ingat, itu anak berkebutuhan khusus tuh dilahirkan tuh bukan karena orang tuanya mau, tapi memang udah karena kehendak Tuhan yang nggak bisa ditoleransi gitu ya. Itu sudah kayak ya udah paketan dari Allah aja gitu. Dan yang ketiga, meningkatkan potensi dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini dua poin yang di bawah itu tentang meningkatkan potensi anak dan perkembangan anak berkebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adaptif itu akan masuk
ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penerimaan anak berkebutuhan khusus di dunia kerja. Jadi kenapa pentingnya meningkatkan potensi? Sebenarnya anak-anak BK tuh banyak banget potensinya, cuman memang layanannya nggak ada aja gitu. Bahkan yang di layanan pendidikan, karena aku sebagai guru SLB juga merasa layanannya kurang sebenarnya ya. Padahal yang digelontorkan dana untuk pendidikan ABK tuh lebih gede tahu daripada anak umum sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya di anak umum satu sekolah dihitung per anak, kalau di SLB tuh enggak gitu. Jadi satu sekolah itu diperhitung per, kamu dapat 10 murid aja itu bosnya sama dengan kamu dapat 60 murid gitu. Jadi makin makin sebenarnya 10 sama 60 sama aja. Jadi bayangkan segitu banyaknya gelontoran dana pemerintah, tapi sayangnya layanan pendidikannya tidak mumpuni untuk itu, gitu sih yang bikin rada nyesek gitu ya. Terus menciptakan lingkungan pendidikan, ini bukan cuma pendidikan ya guys, ini juga masuk ke lingkungan kerja gitu. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Aku kecepatan nggak? Enggak kan ya? Enggak, Kak. Oke, kita akan masuk ke penerimaan ABK di dunia kerja. Jadi ini aku pakai data terbaru ya. Aku belum menemu data yang 2024 dan 2025, entah belum ada apa namanya survei lebih lanjut atau gimana gitu ya. Tapi yang ini aku baru nemu di 2020 sampai 2021 sampai 2023 gitu. Sebenarnya jumlah orang disabilitas di Indonesia tuh sebenarnya lumayan banyak. Data terbaru tuh kan di 700.000 orang gitu. Itu yang ke data ya, yang nggak ke data kita nggak tahu gitu. Itu yang ke data aja tuh 700 ribuan. Nah, yang diterima di dunia kerja tuh cuman nggak sampai 1% ya. Jadi nggak sampai 70 orang doang, nggak sampai 70 ribu tuh nggak sampai. Jadi cuma 0,55% ya kan, kecil itu ininya. Maksudnya penerimaan gitu. Boleh di bagian selanjutnya Kak Anis ya. Terima kasih. Nah, di slide selanjutnya boleh Kak Anis. Oke, ini kita akan bahas tentang daya serapnya ya. Teman-teman boleh lihat di ini di share screen-nya itu. Yang coklat itu teman-teman itu sektor informal. Jadi sektor informal itu baik di pertanian, jasa-jasanya ini maksudnya kayak dia kerja di hotel, kerja jadi pelayan gitu-gitu ya. Masuk ke pabrik. Nah, ini masuk ke daerah-daerah yang sektor informal. Sektor industri itu dia masuknya ke UMKM, biasanya anak-anak itu buka usaha atau apa gitu ya. Terus coba lihat yang formasi ASN atau BUMN ya. Di bawah garis coba diangkat sedikit dari garis nol gitu ya. Jadi sedikit itu. Kalau di sektor informal ini udah banyak banget sih memang. Kayak muridku tuh kebanyakan setelah lulus, mereka kalau karena aku tinggalnya di Boyolali yang notabene kebanyakan petani gitu ya. Jadi mereka tuh lulus ya udah kerja di sawah atau enggak lulus kerja di hotel gitu. Kalau kita ada kerja sama hotel, kerja di hotel jadi tukang bersih-bersih atau jadi tukang ngepel-ngepel gitulah ya. Karena di sekolah juga diajarin cara ngepel, nyuci dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang di sektor industri itu biasanya anak-anak yang memang ketunaannya tuh nggak terlalu berat gitu, kayak misalnya anak tunarungu atau anak tuli gitu, mereka biasanya berani tuh untuk mulai membuka usaha sendiri. Tapi kalau di ASN tuh jujur beneran dikit banget. Dan kemarin kan aku sempat mau mencoba ikut rekrutmen bersama BUMN. Aku sempat baca kan syarat untuk disabilitas gitu, syarat untuk orang dengan disabilitas. Itu beneran ya, yang diizinkan tuh cuma tunadaksa untuk melamar formasi itu. Jadi selain tunadaksa misalnya kayak orang tuli, orang buta, terus grahita yang memang maksudnya yang IQ-nya bisa disamakan dengan orang normal tuh nggak bisa daftar. Dia cuma bisa tunadaksa, tapi itu pun ada kriteria tertentunya lagi gitu. Segitunya di penerimaan untuk di formasi formal kayak ASN dan BUMN. Sekecil itu beneran.
Terus kita akan bahas ini, kenapa sih Kak Koyo bahas penyerapan mereka di dunia kerjanya jelas banget toh. Maksudnya setelah mereka berpendidikan, mereka harus ngapain nih? Bingung juga ya kalau nggak kapok ini malah tambah pusing nanti ya. Orang tuanya malah pusing. Udah nggak sekolah, di sekolah udah bikin rusuh, nanti di rumah kalau bikin rusuh kalau mereka nggak kerja kan gitu ya. Makanya kenapa aku bahas ini gitu. Terus sebenarnya boleh Kak Anis share ini slide selanjutnya. Sebenarnya tantangannya itu apa namanya, tantangan pemerintah dan tantangan masyarakat tentang orang berkebutuhan khusus itu ada banyak sih. Ini aku cuman bahas 4 aja ya, karena tadi kan aku bahas tentang dunia kerja, jadi aku cuman bahas kata bengek yang 4 aja. Yang pertama tuh sebenarnya kurang pelatihan. Aku mau bilang kan kenapa kurang pelatihan ya Kak? Sebenarnya di SLB aja tuh seminim itu tahu Kak Anies, materi tentang pelatihan kerja itu seminim itu. Kebanyakan nih mereka dipaksa untuk bisa baca tulis gitu loh. Sementara kadang anak-anak tuh udah nggak mampu baca tulis, gimana dong? Kayak tadi Anang itu mau huruf A itu diajarin dari dia kelas 3 SD sampai dia kelas 3 SMA, dia nggak hafal itu huruf A. Nggak tahu. Dia cuma tahu itu A gitu. Tapi dia nggak bisa bikin kalimat dengan huruf A, itu dia nggak bisa. Sesulit itu sebenarnya. Terus ini minimnya pemahaman perusahaan terhadap potensi ABK. Jadi saking susahnya gitu ya pemahaman perusahaan, plus juga tidak ada sosialisasi lebih lanjut gitu loh tentang kayak job fair di sekolah umum mungkin masih banyak, tapi job fair di SLB nggak ada guys. Karena bingung juga mungkin ya mengambil potensinya apa yang bisa diambil mungkin ya dari anak-anak begitu gitu. Tapi sebenarnya kita punya potensi kayak anak Down syndrome itu kan bisa bebersih lah, bisa kan misalnya masuk hotel atau masuk ke tempat-tempat yang memang membutuhkan cleaning service gitu ya. Terus yang terakhir itu label negatif. Nah ini balik lagi, kadang itu anak-anak itu bukan cuma ditolak oleh masyarakat, tapi ditolak oleh keluarganya sendiri. Jadi selain masyarakat menolak, keluarganya juga menolak, karena banyak banget gitu setiap aku rapotan gitu ya kan, kalau kita rapotan kita curhat tuh biasanya sama orang tua gitu ya. Ya kalau di sini tuh tipenya ya gimana ya Bu, kalau sudah lulus ya udah biarin di rumah aja gitu. Jadi kayak orang tuanya aja nggak ngelihat potensi anaknya, gimana orang lain bisa melihat potensi anaknya gitu ya. Maksudnya keluarga terdekat yang mengasuh sebagai caregiver ya aja tuh nggak ngelihat ini anak ini bisa diapakan, itu nggak ngelihat gimana orang lain bisa melihat itu. Lagi apalagi kalau kamu tinggalnya di desa kayak di sini kan, aku kan tinggalnya di lumayan desa ya. Mereka tuh udah ngandelin sekolah aja, jadi anak-anaknya tuh tidak difasilitasi dengan terapi, dengan ke dokter segala macam gitu, enggak gitu. Bahkan tuh karena aku juga punya anak BK kan, aku termasuk orang tua yang pengen anak aku dapat pelayanan terbaik. Maksudnya aku yakin anak aku punya potensi gitu ya. Oke sekarang masih susah nih untuk digali potensinya karena dia masih kecil gitu. Tapi aku usahakan gitu, kayak aku tetap terapi, aku tetap bawa ke dokter segala macam. Mas ketika aku coba Bu bawa ke dokter, bisa kok Bu pakai BPJS, sampai aku kayak gitu karena saking melasnya. Maksud aku juga kasihan sama murid-muridku gitu loh. Lah aku saja sebagai orang tua yang punya anak kebutuhan khusus saja, aku pengen ngasih yang terbaik, kok kalian enggak gitu, sampai kayak gitu. Kadang aku coba sih Bu yuk, terapi pakai BPJS itu gratis kok, nggak bayar kok, kita tinggal datang aja, jadi modal duit bensin doang gitu kok. Yo susah banget gue. Tapi sampai sekarang pun selalu gagal aku meyakinkan orang tua itu untuk ayo disayang ini anaknya, kasihan gitu kalau dibiarin begini aja gitu ya. Dan balik lagi yang terakhir ya, dengan skema segala macamnya itu penerimaan dari keluarga udah jelek, ini udah jelek. Balik lagi jumlah formasi yang ada di dunia kerja itu kecil banget loh Anies, beneran sekecil itu, nggak nyampe 1% gitu ya. Jadi makanya terlalu menyedihkan gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Wah, aku menggebu-gebu sekali ini gimana. Maaf ya teman-teman kalau aku keburu, nanti misalnya ada waktu boleh loh kita tanya jawab ya biar seru gitu ya. Ya, nggak Terus apa-apa, Kak.
kita, kita bakal bahas tentang manfaat penerimaan ABK di dunia kerja. Gitu. Nah, ingat manfaatnya pasti ada dua hal, nggak mungkin satu pihak, pasti ada dua pihak gitu ya. Pertama, pihak si anak, yang jelas ya pastilah meningkatkan kemandirian anak secara ekonomi dan sosial. Ingat kalau ekonominya naik, percaya diri dan sosialnya pasti naik. Itu tidak mungkin tidak gitu ya. Itu sesuatu yang selaras gitu ya. Makanya kenapa menurut aku penting banget penerimaan ABK di dunia kerja itu karena itu kasihan orang tuanya juga, makanya bagi caregivernya apa pertama kurangin beban psikologis lah punya anak ABK terus nggak ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Sebagai orang tua cuma bisa ngasih makan gitu kan ya, beban psikologis secara mental dan emosional finansial juga kan. Apalagi kalau dia nggak punya saudara gitu kan tambah lagi itu bebannya. Gimana ini anak kalau aku mati gitu gimana anak ya kayak gitu kan. Itu juga kenapa penting banget itu penerimaan ABK di dunia kerja ya. Jadi selain meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial pertama, yang kedua memperkuat rasa harga diri mereka dan integrasi secara komunitas masyarakat. Terus bagi caregiver pertama yang jelas mengurangi beban psikologis dan finansial ya. Dan yang terakhir meningkatkan kesempatan caregiver untuk mandiri secara ekonomi gitu. Lah yang jelas lah kan nggak mungkin orang tuanya bisa ngasih terus ya. Pasti ada masa di mana orang tua itu udah tidak bisa nih mengcover anaknya gitu ya. Jadi itu juga. Oke, kita bahas ke kesimpulan sekarang. Wah, teman-teman abis ini habis kesimpulan ada sesi tanya jawab. Jadi boleh ya kalau mau nanya, mau curhat, mau apa boleh. Ini kesimpulannya. Tadi kita bahas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus itu individu yang memiliki tantangan fisik, mental, emosional, sosial yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Yang kedua, pendekatan manusiawi itu diperlukan untuk biar anak-anak berkebutuhan khusus itu berkembang secara optimal ya teman-teman ya. Dan yang ketiga di dunia kerja penerimaan ABK itu dikit banget. Tadi kan aku udah bilang cuk 1% aja nggak nyampe. Makanya banyak banget sekarang komunitas yang kayak bikin gerakan untuk biar pemerintah tuh melek gitu loh. Nerima anak-anak begini ini untuk masuk ke dunia kerja itu juga untuk meringankan orang tuanya juga kan. Mungkin boleh slide selanjutnya Kak Anis, kita masuk ke tanya aja. Boleh saya kembalikan kepada moderator saya, maaf kalau aku menggebu-gebu banget, aku minta maaf ya. Oke, terima kasih Kak atas materinya hari ini. Boleh teman-teman yang ingin bertanya? Boleh Risa. Kalau aku ya mau sharing aja sih Kak. Oke, boleh silahkan. Kalau dari aku kan aku pernah ikut volunteer juga ya. Tapi emang bener-bener yang khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu mereka juga sorry ya Kak lagi lagi flu. Jadi itu mereka tuh juga bener-bener dibimbing gitu loh Kak, ada gurunya juga kan. Ya guru-guru yang guru-guru guru-guru yang mereka yang dibimbing gitu loh. Maksudnya kayak mereka tuh ngebimbing anak-anak berkebutuhan khusus kayak sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya potensi loh Kak. Kayak bisa eh menggambar. Kemarin tuh juga ada kayak kegiatan menggambar kan. Terus juga kegiatan kayak mewarnai kayak gitu adain. Tapi karena kurangnya apa ya? Karena manusia-manusia, maksudnya kayak kita-kita nih tuh banyak yang takut gitu sama anak berkebutuhan khusus. Padahal kan mereka tidak ngapa-ngapain ya. Terus kayak Itu itu iya, fun fact juga tuh. Itu iya fun fact juga tuh. Itu fun fact. Aku juga waktu awal kan aku bukan basicku memang maksudnya pendidikanku S1 S2 aku bukan di pendidikan luar biasa kan. Aku S1 S2 aku di komputer gitu. Terus ketika punya anak berkebutuhan khusus aku baru belajar gitu. Maksudnya aku ikut kursus gitu loh kayak kursus 6 bulan penanganan anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, makanya aku bisa masuk ke SLB. Fun fact, pas masuk SLB, aku sempat takut karena bayangkan hari pertama kerja
Ya, aku emang punya anak ABK, tapi kan anakku karena aku intensitas intensitas tantrumnya itu tidak selabil mereka gitu ya. Hari Iya. pertama kerja aku dikerjai dengan salah satu anak kabur dari sekolah, manjat pagar dan aku harus ngejer, dan gobloknya lagi waktu itu karena kan aku tidak paham nih, tidak paham dunia begini gitu. Aku pakai heels kan waktu itu masih pakai apa pantofel gitu loh, kan ada heelsnya. Bayangin buat lari sakit banget. Dan sejak itu di sekolah itu dilarang menggunakan pantofel, boleh pakai rok, tapi roknya pun harus yang lebar yang sekiranya kalau kita mau kejar-kejaran gitu masih aman gitu ya. Dan ternyata setelah terjun di dunia anak berkebutuhan khusus, kisahnya ya begitu-begitu lah kan, yang kabur dari sekolah ya. Dan kaburnya beneran di depan kita gitu, yang lari larinya bener lebih kenceng mereka daripada orang lari maraton kayaknya ya, beneran sulit itu waktu awal-awal gitu ya. Iya Tapi Kak, soalnya soalnya nih kan menye- pernah waktu itu di kereta gitu kan. Itu ada yang gak mau sampingan dengan anak yang berkebutuhan khusus, malah dia pindah tempat gitu. Jadi kayak mikir, kenapa ya? Kenapa ya dia tuh pikiran dia tuh nggak mau deket sama anak yang berkebutuhan khusus, padahal kan dia didampingin sama orang tuanya juga gitu. Maksudnya tidak tidak sendiri gitu loh. tapi itu sering kok, sering banget itu kasus-kasus kayak gitu udah terlalu sering lah. Kayak kemarin kita kan rekreasi cerita ya, outing class gitu loh, kita outing class ke sebuah kolam renang gitu. Pas tahu itu anak SLB datang, satu kolam renang tuh kita doang isi, anak-anak yang lain gak ada yang deket situ, semua menjauh. Mungkin karena takut ya, muka-muka muridku serem kali gitu. Ya gitulah, itu udah segitunya sebenarnya. Mungkin karena perbedaan juga sih, menurut aku kan mereka tidak terbiasa melihat perbedaan ya. Aku ketika masuk dunia ABK juga kan nggak biasa gitu. Ketika udah masuk ya udah biasa aja gitu. Gitu sih. Kalau udah nyemplung baru ngerasa oh ternyata oh biasa aja loh mereka loh, tidak seserem itu. Gitu sih kan. Iya Boleh Kak, teman, betul, Kak. boleh teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyain silahkan. Boleh nih mau nanya apa aja gitu, atau mau mau ini mau bagi kayak Kak Anis tadi mau sharing. Ayo teman-teman boleh bertanya atau sharing-sharing juga sama Kak Iva. Nah, tapi aku mau nanya dong, kalau di forum TBT Aceh itu ada nggak sih maksudnya kayak gerakan, oh kita ke SLB nih yuk masuk ke komunitas-komunitas yang memang terjunnya ke arah disabilitas gitu? Boleh dijawab Kak? Aku bantu jawab deh ya. Kalau di Aceh kan memang nggak ada ya, belum ada ya, belum ada yang kami temui kayak tempat khusus untuk disabilitas kecuali SDLB kayak gitu ya. Ah, cuman kalau forum ini kan dia besar, forum ini besar, jadi seluruh Aceh ada. Jadi kayak eh, mungkin beberapa TBM melakukan kegiatan tersebut atau yang kita sebut dengan inklusif. Cuman sejauh yang kami tahu, hampir seluruh TBM di Aceh ini punya buku tentang pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak buku bergambar gitu kan, yang biasanya dibacakan nyaring supaya eh, anak-anak yang lain itu yang sehat atau yang normal paham bagaimana sih sebenarnya kita menghadapi teman yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, eh, yang menariknya lagi kalau untuk forum TBM pusat itu eh, kemarin ada kerjasama ya menerjemahkan buku kalau pernah dengar tarian sunyi itu yang disabilitas bisa nari itu kan difilmkan, divisualkan atau kalau bahasa di TBM-nya itu dialihwahanakan menjadi film. Nah, itu eh, terjadi di TBM kayak gitu. Bagaimana mendukung supaya kita juga sama-sama jalan gitu loh.
Oh, oke. Mungkin nanti aku boleh usul kan Ita, siapa tahu nanti kapan-kapan ada nih event kayak mewarnai bareng gitu anak inklusif, jadi anak biasa masuk, anak TBM masuk sama dongeng. Kalau aku di sekolah juga sering dongeng kok Kak Nita, tapi pakai pakai alat peraga gitu ya, bukan dongeng yang dibacakan tanpa visual gitu. Karena anak-anak begini kan kalau nggak ada visualnya tambah susah gitu ya, mereka aja baca tulis aja nggak ngerti gitu ya. Jadi kadang kita biar tetap mereka paham akan sesuatu, kita visualkan dengan misal pakai boneka untuk dongengnya atau gitu sih yang Oh, sering. baik, kalau dongeng tuh di sini ada ahlinya kayaknya, tapi mungkin lagi sibuk. Ibu Siti, Ibu Siti Nur Hidayah Aceh itu, eh, beliau dari Forum TBM Aceh juga, dulu pernah ada di Kampung Dongeng Aceh dan sekarang di TBM Kahfiz, kemudian bagian SDM-nya Forum TBM Aceh. Ya itu mungkin bisa tuh ke situ masuknya. Jadi anak-anak yang biasa terbiasa nih melihat orang-orang dengan kebutuhan khusus gitu ya, nggak yang jadinya nggak takut kayak Kak Anis tadi kok dijauhi gitu ya kan, nggak takut padahal mereka nggak ngapa-ngapain, mereka diem doang gitu. Tetap banyak banget sih Iya, kasus kayak gitu. benar. Banyak. Aku mau sharing juga Kak, dulu tuh pernah ya ngadain kegiatan di SLBC. Oke, Sebenarnya oke, aku kurang tahu ya apa beda SLBA, BC gitu ya. Kemudian oke. kemarin itu kebetulan di SLBC itu tentang membatik, membatik tulis warna alam. Oke. Nah, waktu itu ada beberapa anak juga, karena mereka berkebutuhan khusus ya, teman-teman komunitas juga kayak gitu. Aduh, kayak mana ya cara menghadapinya kayak gitu, karena memang eh, kita kurang ya, kurang ilmu barangkali, kurang apa. Kadang kan apalagi yang Down syndrome yang tadi kelihatan seperti yang di foto nomor satu tuh, itu kan ada kan agak lain-lain juga mukanya kayak gitu. Atau waktu kita bicara, dia bicara dengan kita, dia lihat kemana gitu. Nah itu jadi eh, kayak ada ketakutan sendiri gitu. Tapi pengalaman waktu di situ tuh aku berpikir, Masya Allah ya, kita dikasih apa namanya, sempurna begitu. Jadi pas berinteraksi dengan mereka tuh seneng banget gitu, lihat mereka tuh pintar gitu loh. Iya, itu balik ke situ lagi sih kakak ya, karena sering banget tuh ya, maksudnya hal-hal kayak hal-hal kayak gitu tuh sering banget dijadikan masalah gitu ya. Terus tadi kan kakak bahas SLB A, B, C, D, E gitu. Jadi SLB itu ada 5 kategori, A, B, C, D, E. Nah, yang A ini biasanya khusus kak untuk anak tunanetra. Jadi kebanyakan di SLBA tuh anak tunanetra saja. Terus di SLBB itu biasanya anak yang tuli, yang menggunakan bahasa isyarat gitu ya. Terus di SLBC itu kebanyakan anak autis Down syndrome dan tunagrahita, karena penanganannya sudah lumayan khusus gitu ya, karena memang anak-anak ini nih penanganannya rada rada sulit gitu. Terus kita kembali ke SLBD itu untuk anak tunadaksa, jadi tunadaksa yang tangannya nggak ada, atau kakinya nggak ada, atau karena autoimun, atau karena CV, itu masuknya di SLBD. SLBE itu untuk anak-anak yang gangguan tadi kayak aku, gangguan mental gitu, misalnya depresi, kehilangan minat belajar, anak nakal yang beneran nakalnya tuh yang superior gitu ya kak, itu masuknya ke SLBE gitu. Jadi itu bedanya. Terus memang sebenarnya kita harusnya bersyukur ya sama Allah, kenapa kita dikasih normal gitu ya, dikasih sempurna gitu secara fisik gitu. Karena ketika kita ngelihat anak-anak begini tuh, hmm, anak-anak begini tuh memang rada sulit untuk, ya balik lagi kalau Allah udah takdir untuk ngasih ya dikasih gitu ya. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya berkebutuhan khusus, tapi kita bisa milih. Ketika kita dikasih anak berkebutuhan khusus, kita bisa milih jadi orang tua yang mau ngopeni, bahasa Jawanya maksudnya mau ngurusi, atau jadi orang tua yang ya udah apa adanya, biarin dia berkembang dengan caranya aja gitu. Kita bisa milih jadi dua hal itu ya. Jadi ketika aku punya anak berkebutuhan khusus, aku memilih untuk yang ngopeni. Jadi
susahnya pun aku tahan gitu, maksudnya ya kadang capek Kak, jujur aku kalau bisa cerita tuh capek banget punya anak ABK tuh, capeknya double. Double-nya tuh kadang apalagi dengan stigma masyarakat yang kayak tadi takut dideketin atau apa gitu, itu capek banget. Apalagi dengan ada kata-kata, ah kamu dosamu banyak makanya kamu punya anak ABK gitu. Itu banyak banget yang ngomong kayak gitu, kayak kamu kebanyakan dosa deh makanya kamu anakmu gitu gitu kan. Itu banyak banget ya yang bilang kayak, tapi kan balik lagi, aku selalu berpikir Allah ngasih dia ke aku karena alasannya mungkin aku mampu nih, nggak akan ada orang orang lain yang mampu ngadepin dia gitu selain aku. Karena itu aku bersikap dengan aku mau pengen gitu. Tapi makanya kenapa aku pun bisa jadi penyandang disabilitas, kayak aku punya gangguan kecemasan dan depresi gitu, karena awal-awal tuh aku dengerin semua tuh kata-kata orang, wah kamu dosamu banyak aku kayak gitu-gitu tuh aku dengerin semua awal-awal. Tapi ketika aku masuk psikolog, aku ngejalanin terapi dan aku menerima anakku dan aku menerima diriku sendiri, akhirnya aku kayak ya udah, emang takdirnya Allah dan aku tidak bisa balik lagi, ketentuan Allah tuh pasti gitu ya kan ya. Jadi kayak ceramah gua ya, tapi ketentuan Allah itu pasti dan nggak mungkin hilang gitu ya. Mungkin itu sih yang aku pengen share. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh ya teman-teman ya. Kak, ini ada yang nanya, Kak. Kak Rahmiana Rahman, katanya tuh, Kak ada usulan nggak untuk kegiatan-kegiatan di TBM untuk anak-anak disabilitas? Bisa jadi inspirasi untuk para pegiat TBM. Oke, mungkin kalau kegiatan-kegiatannya Kak, tergantung nih Kakak mau masuk ke yang mana gitu ya. Kalau Kakak misalnya mau masuk ke, mau rada gampang ngajar ya, itu bisa Kakak kerjasamanya sama komunitas tuli, komunitas tunadaksa gitu yang disabel, yang tangan nggak ada itu lebih gampang ngajarnya Kak, karena mereka otaknya masih sama nih sama kita Kak gitu ya, masih bisa nih diajarin gitu. Tapi kalau misalnya Kakak pengen yang rada ada rasa di hati itu bersyukur gitu. Maksudnya bersyukur Allah ngasih kita sempurna gitu Kak, ke komunitas yang kayak autis, tunagrahita gitu, masuk gak apa-apa Kak. Tapi beneran kalau masuk ke sana, aku saranin sabar gitu. Karena kadang di luar nalar Kak, tingkah mereka tuh beneran yang boom gitu. Gitu Kak, ya. Mungkin kalau mau ada kegiatan untuk anak tunagrahita, aku saranin mungkin kayak mewarnai. Iya, itu Mau bisa. bisa gini Kak, ini kegiatan yang baru aja dan aku ngelihat anak-anak antusias gitu ya melakukannya. Bisa bikin gipsum, jadi kita cetak-cetak kayak bikin cetakan agar tuh tau kan Kak ya? Cetakan agar itu beli aja beberapa gitu ya, 5 atau 6 gitu. Kakak pakai gipsum, itu dicetakin gitu, mereka yang disuruh bikin. Jadi kita coba ngarahin, oh nih ambilin gipsumnya, airnya. Mereka diarahin buat ngebikin, tunggu kering. Nah, habis itu nanti kegiatan selanjutnya kita mewarnai si gipsum itu jadi kayak ngecat gitu loh Kak. Oh iya, Ngecat iya sih Kak. ngecat si gipsum itu jadi nanti itu jadi cindera matanya mereka kalau gue udah kelar loh, ada bentuknya loh dan bagus gitu kan, kalau dicetak kan bagus ya bentuknya. Itu sih yang kemarin, dan itu anak-anak excited banget waktu aku outing kelas, itu sih yang aku lakuin. Dan gipsum kan ada banyak ya Kak, maksudnya karena dia bentuknya kayak semen jadi dia bisa dibentuk banyak hal kan. Jadi kemarin tuh bentuk itu sama bentuk celengan, jadi kita bikin celengan dari gipsum gitu. Jadi beli cetakan silikon dibikin gitu tuh, wah anak-anak nggak berhenti berhenti itu kemarin. Itu sih kalau mau ini, dan ya dongeng kalau saranku, karena anak-anak di sekolah tuh suka banget dongeng, tapi yang kita pakai alat peraga gitu. Kalau aku kemarin kebanyakan sih menggunakan alat peraganya kayak hewan apa sih Kak, boneka tangan itu loh Kak, gitu. Kalau kita kalau di sekolah tuh kebanyakan pakai boneka tangan, karena kalau pakai video itu malah mereka nggak kalau di aku mereka kayak, sekarang udah pernah lihat mungkin ya di YouTube ya, jadi nggak terlalu excited, lebih excited kalau pakai boneka tangan itu, jadi lebih kayak dramatis lah mereka gitu.
Itu sih Kak. Iya, Kak. Mungkin soalnya kalau Nah, ada kegiatan boleh dilakukan. aku mau nanya salah satu dari pesertanya. Aku mau nanya ke Kak Rahmianya Rahman. eh, apa hubungan materi malam ini tuh dengan forum TBM? Materinya Eh, kenapa? maaf Kak, ke Kak Rahmiana Rahman. Oh gitu. Kamu nanya ke peserta. Oke, aku Ya, dengerin. Oke, thank you Kak Nisa, Kak Iva. Maaf nih saya nggak bisa on cam nih. Em, jadi kenapa pertanyaan saya terkait inspirasi kegiatan? Karena kan forum TBM itu apa di dalamnya adalah rumah bersamanya TBM ya, Taman Baca Masyarakat yang diinisiasi oleh orang-orang yang mau berbagi dan apa namanya berbagi dan juga menyebarkan bagaimana pentingnya literasi untuk sekitar. Dan ini tersebar di beberapa titik di Provinsi Aceh ini ya. Kak, nah, ya, kenapa saya kemudian bertanya? Ini karena kan lokus-lokus TBM anggota Forum TBM Aceh ini kan bisa jadi di sekitarnya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan itu kadang kita sebagai pegiat TBM, saya sendiri nih misalnya, kadang tidak bisa mengidentifikasi secara langsung. Tadi juga di materi kan di ini kan disebarkan, kita kadang tidak tahu teman-teman tuli, ternyata mereka ada teman tuli. Jadi kita apalagi saya ini yang belum lancar-lancar banget bahasa isyarat, pernah belajar tapi sekarang pun karena udah jarang, jadi juga ketika bertemu juga jadi saya yang merasa saya yang disabilitas nih karena saya beberapa kali nongkrong bareng teman-teman tuli juga kan. Nah, bisa jadi juga teman-teman pegiat TBM lain mengalami hal tersebut. Jadi, alangkah lebih baiknya juga kegiatan TBM juga adalah tempat yang inklusi dan kita berharap dengan ilmu yang kita dapat nih malam ini jadi bisa meningkatkan kepekaan dan jadi kita terpikir bahwa bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan khususnya bagi anak-anak selain anak-anak kebanyakan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ya, Nisa. oke Kak Rahmiana Rahman. Wah Kak, Kak Iva ternyata Kak Rahmiana Rahman ini ketua forum TBM Aceh. Sekarang Kak Nita. Makasih ya Kak. Ya, ya, Kak Nisa. aku kira nulis bareng Kak Rahmi. Oke, baik, Oke. baik. Ini ada pertanyaan lagi Kak Iva. Kak izin tanya untuk ruang lingkup sekolah yang inklusi, ada anak disabilitas juga, banyak orang tua yang sharing bahwa anaknya yang awalnya normal sering meniru perilaku anak disabilitas. Kira-kira itu bagaimana Kak? Itu kalau aku bilang itu keterlambatan diagnosa Kak. Biasanya Kak, anak disabilitas itu Kak, kayak jujur banyak kok di sekolahku yang kayak gitu Kak. Jadi udah kelas 3 SD kok nggak bisa baca-baca gitu, baru dimasukin ke SLB itu banyak banget Kak. Ada sekitar 5 anak yang kayak gitu. Jadi keterlambatan diagnosa harusnya mereka didiagnosa dari kecil supaya potensinya keluar. Ini karena terlambat diagnosa jadinya ya udah gimana gitu ya. Mau diajarin di SLB juga udah buntu otaknya gimana dong? Itu banyak banget Kak. Kayak udah lulus SD Kak. Ada nih satu kasus udah lulus SD lulus, ijazah ada, ijazah SD ada, nilai bagus di ijazahnya, tapi nggak bisa baca. Begitu di asesmen di sekolah jelas oh diseleksia dan diseleksia yang lumayan parah gitu loh Kak, yang sampai melupakan beberapa ya kayak Anan tadi yang aku tunjukin di video itu, huruf A nggak bisa gitu sampai dari kelas 3 sampai kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA diajarin huruf A aja nggak hafal-hafal, itu huruf A tuh kayak gimana bentuknya gitu ya. Itu ada, tapi kalau sebenarnya balik lagi ya Kak, kalau di sekolah inklusi itu kan sekarang banyak banget nih aturan pemerintah, kalau sekolah inklusi itu lebih enak sebenarnya Kak, karena dia dananya double toh Kak, dananya double dari pemerintah. Makanya di sekolah inklusi kayak SD dan ini kan sudah diharuskan ada psikolog atau psikiater yang masuk Kak untuk dapat supaya anak-anak inklusi ini bisa berkembang dengan baik gitu ya Kak. Balik lagi makanya kesadaran orang tua aslinya Kak,
orang tua harus sadar dulu anaknya berkebutuhan khusus nggak dan mengakui gitu. Kadang tuh ada orang tua yang ya udahlah toh di sekolah biasa juga diterima, nggak apa-apa daripada masuk SLB malu gitu kan, ada yang kayak gitu tuh banyak banyak banget. Nanti udah mentok, udah kelas 5 kelas 6 mau lulus kok nggak bisa bisa baca, nggak bisa bisa tulis, nah baru dipaksa masuk ke SLB gitu. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Itu balik lagi ke kesadarannya dulu. Orang yang jadi caregivernya harus sadar dulu lah, intinya gitu kak, intinya. Kalau caregivernya nggak sadar, gimana masyarakat mau menerima orang caregivernya aja masih denial kok. Itu Kak Rahma. Benar, Kak, benar. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Itu kayak tadi ada baru tuh di kolom chat aku baca. Iya nggak sih? Apa aku aja? Oh, ini ya, Kak, yang sekarang Ah, memang tidak boleh tinggal kelas anak-anak, aturan pemerintah kayaknya ya. Banyak SMP betul. juga nggak bisa baca. Betul banget, itu kenapa sih ada aturan itu ya? Kayaknya zaman-zaman kita tuh rada susah gitu ya buat naik kelas aja, nangis-nangis dulu ya, perjuangan untuk mau naik kelas belajarnya mati-matian dulu. Sekarang enggak tau mengecewakan itu. Menurut aku pendidikan Indonesia mundur banget sih dibanding gitu ya. Tapi nggak tahu ini deep learningnya piye gitu ya. Ada bingung juga, ganti menteri ganti kurikulum tuh kayak apa. Jadi tambah puyeng lagi sebenarnya. Tapi kalau menurut aku sih balik lagi sih Kak, semoga nanti di kurikulum baru ini ada ketentuan kayak ya udah gitu, nggak apa-apa nggak tinggal kelas, biar nggak banyak-banyak gitu loh nggak tugas guru-guru yang di atasnya gitu yang harusnya bisa ngasih potensi yang lebih, malah nggak bisa gitu karena begini. Apalagi dunianya makin canggih tuh, AI makin gila-gilaan gitu ya. Sekarang bikin video aja bentar doang udah jadi pakai AI. Dulu zaman aku kuliah bikin PowerPoint itu bisa berhari-hari, sekarang pakai Canva doang tinggal klik jadi. Kan se, se, semudah itu dunia sekarang. Makanya kadang memang, apalagi kan buku juga mulai beralih tuh kak. Kalau aku emang tipe yang tetap baca buku, aku tidak bisa baca buku e-book Kak, karena memang tidak nyaman di mata. Aku masih orang analog ya, jadi buku harus yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan, karena menurut aku ada sisi psikologisnya ketika kita pegang buku dan baca buku yang beneran fisik buku gitu ya, bukan yang e-book gitu. Makanya aku meskipun punya e-book, aku tetap tetap print gitu. Bisa e-book nih penting banget nih untuk aku baca, aku tetap print karena menurut aku pegang kertas itu beda sensasinya sama pegang handphone gitu sih, gitu kan. Tuh Kak Rahma juga bilang iya enak, enak buku fisik ya Kak. Bener, aku juga tim buku fisik Kak. Tapi sekarang aku lagi itu Kak, lagi tidak, lagi membatasi diri untuk selesaikan dulu buku yang dipunya, nanti baru beli lagi. Udah selesai baru beli. Kalau nggak selesai nggak boleh. Kalau kayak gitu nanti mubazir, bukunya numpuk nggak dibaca. Biar nggak Oke. kalap cari buku Kak ya, selesaiin yang Oh, udah dipunyai. gitu Kak Rahma. Jadi kadang tuh kan bagus nih misal ke Gramet atau apa gitu ya. Ih bagus temanya, apalagi tentang psikologi. Aku karena aku lagi belajar banyak hal tentang mental health dan segala macam. Bagus nih, tapi inget buku di rumah apa yang belum selesai dibaca ya. Kalau belum selesai dibaca aku nggak beli gitu. Kayak selesaikan dulu satu itu gitu. Soalnya kadang gitu kan ya Kak. Kita beli sampai lupa itu yang di rumah nggak dibaca lagi. Kak Rahma gitu juga nggak? Iya, cuma kadang kan kalau lagi teringat nih. Nah, kalau lagi teringat kayak tadi misalnya saya juga ke toko buku tadi siang, tapi teringat ada dua bacaan yang belum selesai. Jadi alhamdulillah tidak jadi beli. Tapi sempat kejadian 2 minggu lalu waktu pergi cari buku lagi, ada sempat kebeli padahal ya tadi satu itu belum selesai. Jadi Jadi semoga PR-nya gitu ya, karena kita punya banyak itu malah nggak kelar ya, gitu.
Inklusif itu bukan khusus, tapi lebih kepada bagaimana salah satu ruang kelas itu semua peserta didik memperlakukan anak. Iya, emang kalau di sekolah yang inklusif, maksudnya SD inklusif itu kan mereka digabung kan, anak khusus dengan anak normal kan digabung. Tapi anak khusus biasanya didampingi Kak. Makanya kalau di sekolah-sekolah inklusif itu biasanya orang tua dibebankan lagi dengan tambahan membayar shadow teacher untuk biar anaknya ini didampingi gitu. Kecuali kalau di sekolah negeri beda lagi ya, sistemnya beda lagi ya. Cuman ya begitu. Kalau di inklusif memang ditambahkan, tapi itu pun kalau pakai aturan yang baru ya Kak. Kalau aku tidak salah dia, kalau pakai aturan yang baru itu sekolah umum yang bisa menerima anak inklusif tuh ada syaratnya gitu Kak. Maksudnya mereka harus lulus asesmen dulu di situ. Jadi gurunya nggak kerja double gitu loh Kak. Kalau dia tidak masuk di asesmennya itu dia ternyata di bawah rata-rata, mereka nggak bisa masuk ke sekolah inklusif. Mereka harus ke SLB gitu. Soalnya kalau masuk ke sekolah inklusif malah double kerjaan untuk sekolahnya kan, bukannya malah ngembangin potensi anak, malah memperkeruh potensi anak menurut aku. Makanya sekolah inklusif pun ada asesmennya, dan kebetulan aku juga pernah Kak kerja di sekolah inklusif, dan ya gitu, satu kelas isinya, misalnya satu kelas isinya 20 gitu ya, ada dua nih anak inklusifnya, ya dua ini satu gurunya satu-satu, jadi beda. Jadi ada misalnya masuk mata pelajarannya IPA gitu, ini dua orang guru ini dampingin anak yang satu, ini dampingin anak yang satu, jadi mereka kayak private tapi barengan. Nah, ya gitulah inklusif itu di sekolah umum ya biasa. Tapi kalau di SLB kan enggak. Kalau di SLB ya udah satu satu guru itu biasanya pegang, kalau aku sekarang pegang 3 anak aja. Gimana gini, kita baca dulu sambil Kak, ada baca ya. yang raise hand, Kak. Oke, Eh, boleh. Silakan. nih. Boleh, Kak, Kak Kirana. Ya, oke. Salam kenal, saya Awir. Hanya Salam kenal. ini. Menarik tadi ya isu terkait soal orang tua yang punya anak inklusif ya, atau yang punya kebutuhan khusus begitu, karena begitu. Ha-ha. Dan kemudian terjadi situasi sekarang begitu di masyarakat, dan apalagi yang masih belum mengakui itu adalah orang tuanya. Nah, itu menarik sekali karena menurut saya akan jadi sangat menantang ketika uh, anak tersebut mengakses atau diberikan akses kepada layanan pendidikan. Mungkin ini bagian pertanyaannya. Apakah pernah mendengar atau pernah tahu metode yang barangkali bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Kalau ada orang yang memiliki kebutuhan khusus itu di lingkungan kita, gitu. Mungkin ada tips yang bisa dibagikan. Oh, Itu pertanyaan. Kemudian ini pernyataan saya terkait situasi kita hari-hari ini yang kebetulan bergiat di taman baca ya, atau perpustakaan masyarakat, memberikan fasilitas atau mengakomodir kebutuhan pemustaka itu juga jadi tantangan buat para pengelola, termasuk bagaimana kemudian memberikan layanan atau fasilitas kepada teman-teman yang punya visi inklusif begitu ya. Nah, pendidikan kalau yang kita lihat belakangan ini, misalnya dari situasi kegiatan membaca, katakanlah begitu ya. Kita dengar ada program gerakan literasi sekolah yang itu pernah ada tapi mati suri, lalu kemudian hidup lagi di tahun ini, dan ini sementara digunakan sepekan satu buku. Bagaimana anak-anak di sana disuruh membaca, tapi tantangannya di sekolah adalah menjadikan perintah itu bukan sebagai kewajiban, tapi membaca untuk kesenangan. Nah, ini yang menantang di banyak institusi pendidikan, terutama juga dengan teman-teman pegiat yang bergerak di pendidikan formal. Karena sekali lagi
Kalau saya pernah mendapat situasi itu di masa 90-an ketika pelajaran bahasa Indonesia kami dibagikan buku oleh guru dan kemudian punya waktu untuk membaca buku. Itu menyenangkan sekali menurut saya karena tidak ada tuntutan harus bikin ini itu. Kita hanya dikasih space ruang untuk membaca. Mungkin tidak di semua sekolah dan tidak di semua eh, institusi pendidikan yang merata di Indonesia, tapi ada beberapa wilayah yang melakukan itu. Nah, hari-hari ini kalau kita perhatikan, apalagi sekarang sudah sangat mudah membaca. Ketika tidak punya sekolah tidak punya koleksi bacaan, dia bisa mencari koleksi bacaan digital. Ada Iya. CD, Kemdikbud, macam-macam lah. Ada banyak platform yang kita bisa gunakan untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik kita memiliki. Sekali lagi, penekanannya bukan pada akses sekarang ini. Kalau yang saya perhatikan ya, sekarang ini penekanannya adalah bagaimana menciptakan suasana di mana para guru pemandu literasi, orang dewasa maksud saya, itu bisa menciptakan ruang di mana anak-anak membaca bukan karena sebuah kewajiban, sekali lagi, tapi karena memang membaca untuk kesenangan. Nah, sementara kita, generasi yang dididik dengan membaca dengan perintah itu, masih membawa memori itu dan mempraktekkan itu hari ini, begitu. Sehingga saling tabrak ini, metode. Kadangkala kita menemukan sekolah yang fair dengan situasi di mana sekolah itu memberikan kebebasan anak-anak untuk memilih bahan bacaan tanpa harus mendikte dan tanpa harus bikin apa-apa. Nah, tapi ada beberapa guru yang masih belum move on dari itu. Nah, ini yang saya lihat sebagai fenomena baru di mana banyak sekali buku diberikan oleh pemerintah, tapi paradoksnya budaya membaca kita mati karena ada penekanan. Begitu kurang lebih. Oke, oke, aku bahas satu dulu ya, Mas. Aku panggilnya Mas Muji, Mas Boleh, Muji. boleh. Oke, oke, aku bahas satu dulu, Mas Muji. Kayak tadi tips ya, tips kayak mana ya orang kalau kita sadar nih ada orang ABK di dekat kita gitu ya. Pertama kalau menurut aku Mas Muji, kalau orang tuanya tidak peka gitu ya, tapi kita yang peka nih misalnya tetangga nih yang peka ini ya, orang yang ada di sekitar orang tuanya nggak peka tuh, kadang tuh ada yang kayak gitu. Nah itu ya sarannya pendekatan ke orang tua. Jadi biasanya kalau pendekatan ke orang tua, Bu, anaknya tidak disekolahkan atau Bu, anaknya ini enggak apa namanya belajar enggak atau apa enggak gitu. Biasanya gitu sih. Terus kalau apa namanya kalau di SLB Mas Muji kita ada kelas parenting kalau di SLB. Jadi kayak orang-orang tua dengan anak ABK ini biasanya diajak berpikir bersama gitu, menerima keadaan kalau anaknya spesial dan butuh layanan pendidikan yang spesial pula, tidak bisa seperti anak pada umumnya, termasuk di kondisi membaca gitu. Karena memang aku punya beberapa orang tua yang memang peka gitu ya, maksudnya dia menerima dan peka sehingga ketika kayak Abi tadi kan ada tuh yang di slide itu yang autis itu. Abi itu di sekolah itu baru kelas 2 SD, masuk tuh baru setahun inilah kalau nggak salah. Tapi baca tulis buku cerita itu udah habis. Jadi kayak kan di sekolah juga ada buku cerita yang hardbook gitu kan biasanya. Karena kalau kalau di SLB pakai yang lembaran itu bentar doang itu umurnya Mas Muji, kayak kita yang umum belum itu mah sebentar doang itu paling sehari 2 hari udah robek gitu. Jadi kebanyakan kita tuh bukunya hardbook yang tebel kayak buku cerita anak gitu ya, kebanyakan itu buku cerita anak sudah habis gitu. Di kelas itu di pojok literasinya itu sudah habis dia baca. Dan tapi ketika aku kepoin di rumahnya, oh ternyata di rumahnya ibunya ini nih ngajarin nih setiap hari gitu untuk baca gitu. Terus aku kadang nanya, lah Mbak gimana? Kan kadang Abi itu dia punya ketertarikan tentang pesawat terbang. Jadi tuh aku selalu ngasih dia materi itu tentang pesawat. Misalnya hitung-hitunganku tentang pesawat Mas Abi, Mas Muji. Misalnya hitung-hitungan 1 tambah 1 ya aku gambar pesawat 1 tambah pesawat 1 gitu. Karena itu yang dia interest gitu ya. Jadi kalau sebagai guru kan harus peka sama interestnya dia dulu gitu. Jadi karena dia interest di situ, buku-buku yang ada pun aku kasih tentang yang transportasi gitu ya kayak pesawat lah, mobil lah, pokoknya yang tentang transportasi gitu.
kebanyakan jadinya kelar bacanya. Jadi buku-buku yang tentang transportasi itu kelar, nggak ada yang enggak. Kebalikannya ketika punya teman orang tuanya nggak peka dan tidak dilayani di rumah dengan layanan pendidikan, ya udah hancur. Terus balik lagi kayak Mas Muji tadi, aku juga generasi milenial Mas Muji yang yang kalau di sekolah baca buku, bukunya ini, habis itu kamu simpulin ya atau buat sinopsis ya dari buku itu ya, kan gitu ya kita dulu ya. Tidak, jadi kayak buku itu apa menggugurkan, kayak buku itu di penjara kita harus habis tuh bukunya kayak caranya gitu ya, kalau kita dulu gitu. Tapi setelah gede gitu aku baru mencintai buku tuh baru setelah karena aku kan tadi aku balik lagi, aku kan ke psikolog dan segala sebagainya, salah satu terapi itu membaca Mas Muji, itu terapi buat aku gitu ya. Makanya kan ada banyak jenis terapinya, kebetulan aku ambil dua tuh, journaling, menulis, dan membaca. Makanya kalau journalingnya kenapa tadi aku ngajakin ayo Mbak Nita nulis gitu, karena sebetulnya aku udah punya tulisan, tinggal di ini aja gitu ya. Dan membaca itu karena kata psikiaterku atau psikologku bilang, kamu bisa melihat pandangan dunia di balik kertas. Jadi kita bisa ngelihat pandangan dunia di kertas yang itu cuma seberapa sih, paling cuma ukuran A5 itu kita bisa lihat dunia kan. Nah, untuk numbuhin itu sebenarnya untuk numbuhin itu susah banget sih Mas Budi. Kalau aku kan karena memang udah harus gitu ya. Waktu itu aku udah sempat psikolog sana sini dan baru menemukan oh ini terapi yang tepat buat aku. Ternyata membaca tuh menjadi terapi yang tepat buat aku gitu ya. Dan ya balik lagi, aku pecinta buku fisik, aku tidak pecinta buku digital karena aku tidak nyaman dengan scroll, aku tetap nyaman dengan memegang kertas itu kayak gimana bentuknya gitu ya. Untuk numbuhin itu gurunya dulu sih yang disetting ya. Kalau gurunya nggak cinta sama buku, gimana mau nyeting muridnya gitu ya. Terus kesadaran ini juga Mas Muji menurut aku, kebebasan. Kalau dulu zaman kita kan kayaknya baca novel itu nanti kamu bodoh gitu ya. Itu kayaknya aku pernah digituin sama guru bahasa Indonesia aku deh. Belajar itu ya baca buku, bukan baca novel. Kalau kamu baca novel itu tidak belajar, itu kamu mengandai-andai gitu. Aku sering banget dulu digituin sama guruku. Tapi ketika aku sekarang dewasa, aku baru paham, di novel itu loh ada pelajarannya tuh ada gitu ya. Walaupun cuman eksplisit itu kan ada di situ. Kalau dulu aku tuh selalu dikungkum dengan kata-kata belajar tuh baca buku-buku pelajaran gitu loh, yang buku kecetak dari sekolah, nah itu belajar kalau katanya dulu. Sekarang aku mau belajar di apa aja. Kalau buku yang aku suka aja kan kayak buku-buku psikologi kan. Jadi maksudnya buku psikologi bukan yang pakem gitu, yang kayak terbitan yang sekarang aku lagi yang sekarang harus selesai. Maksudnya aku berusaha menyelesaikan membaca itu, namanya seni hidup minimalis, karena beneran aku lagi pengen meminimalisir hidupku, jadi kayak barang banyak itu tidak penting, jadi barang dikit aja. Makanya tadi aku bilang kalau nggak kelar bukunya aku nggak akan beli buku lagi gitu ya. Karena itu aku mau belajar meminimalisir hidupku. Itu kayaknya bukunya bukan buku pelajaran kan, bukan buku yang ada pakemnya, tapi menurut aku itu ada buku tentang pola hidup seseorang gitu ya. Makanya balik lagi, kalau pengen, ini gurunya dulu sih. Mungkin saran aku nih, siapa tahu nanti forum TBM mau bikin event gitu ya. Untuk guru-guru dulu Mas Muji. Untuk guru-guru meningkatkan literasi guru-guru milenial ini yang seumur kita, yang terpenjara dengan pakem kalau buku itu pelajaran, dan harus bikin sinopsis setelah baca buku. Semoga murid-murid Gen Z nggak dapet itu ya. Gen Alpha yang sekarang Gen Alpha bukan Gen Z, Gen Z udah jadi guru. Semoga murid-murid Gen Alpha tidak merasakan itu aja. Boleh nih kapan-kapan kalau emang ada event gitu, aku mau ikut, kan aku juga guru tuh. Boleh ikut. Boleh. Tadi sorry, aku mumpung ingat nih nambahin sedikit. Mungkin Permendikbud riset nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak (AYL) itu diperuntukkan untuk lembaga sekolah SLB, atau sasarannya adalah
individu peserta yang inklusif atau bagaimana? Saya belum punya gambaran itu. Sebentar. Permen berapa aku kok ya buka Permen sebentar. 48, Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023. Oke, 48. Oke, aku baca bentar Karena ya Mas. karena ternyata disabilitas ini bukan cuman kelainan fisik ya, juga terkait mental, emosi begitu yang tidak, kalau kalau kita bilang ya orang normal ya tidak normal begitu ya. Ya balik lagi ke kayak tadi kan, kayak anak autis kan kelihatannya normal tuh Iya, dari fisik normal tapi nggak normal. Oh sekarang aja kan gangguan mental itu kayak tadi anxiety, depresi, terus schizo, bipolar itu kan masuk juga ke gangguan tapi dalam bahasa ilmu psikologi mereka disebut normal atau ada penyebutan lain, karena waktu saya diskusi dengan teman-teman tuli, mereka itu tidak boleh disebut disabilitas, tapi mereka harus disebut orang tuli karena sebenarnya apalagi yang bawaan dari lahir begitu. Dan mereka punya kekhususan yang kadangkala di kita orang normal ini menganggap orang yang tidak bisa mendengar dari kecil itu orang yang tidak normal begitu. Jadi saya suka sensitif ketika bicara soal normal dan tidak normal gitu. malah malah rancu ya. Sebenarnya disabilitas itu kan artinya dia memiliki kekurangan dalam bidang tertentu. Misalnya kayak disabilitas dia keterbatasan melihat, artinya dia tunanetra buta gitu. Tapi kan kita pakai sebenarnya tuli kan juga punya bahasa bahasa Indonesia pakemnya kan dia tunarungu. Tapi kenapa mereka mengganti jadi tuli itu ternyata ada maknanya Mas Luki. Aku juga baru paham ketika masuk ke dunia ini gitu ya. Jadi kenapa mereka lebih nyaman dengan sebutan tuli? Karena tuna itu artinya tuh keterbatasan. Tuna itu kan artinya keterbatasan, tuna rungu kan rungu kuping, jadi keterbatasan kupingnya itu ada masalah gitu. Nah, kenapa mereka tidak menyukai kata tuna itu karena mereka merasa mereka tidak terbatas, orang dari lahir gimana kan gitu kan, balik ke situ kan. Makanya kalau sekarang pun jadinya sebutannya di SLB pun sudah berbeda Mas Muji. Kalau dulu kan di ijazah itu kelihatan tuh tunarungu gitu. Pak sekarang udah dia tulisannya yang di ijazah tuh tulisannya sudah tuli karena memang kan forum komunitasnya juga kuat kan kalau orang tuli itu komunitasnya lumayan solid dan bisa ke atas gitu ya, gampang dia buat minta Ada itu organisasi lagi malah mendominasi sekarang mereka. ya itu gampang mereka mau minta itu diganti gitu ya. Nah tadi untuk permen yang ini tuh ya balik lagi emang kalau kenapa disebut dengan disabilitas mental, kan disabilitas mental ada banyak tuh yang Muji, ada ADHD, ada autis, balik lagi kayak tadi gangguan mentalnya, ya itu makanya kenapa itu butuh layanan disabilitas juga. Tapi kalau untuk autis dan ADHD itu gampang Mas Puji, mau dapetin surat keterangan disabilitas tuh gampang banget beneran, tinggal bawa bukti terapi, minta ke puskesmas langsung dapat. Tapi kayak misalnya kayak aku gitu kan, aku penyintas depresi itu masuknya disabilitas juga kan sebenarnya. Wah itu harus ada syarat minum obat selama 5 tahun, sementara aku baru minum obat 2 tahun doang, jadi nggak bisa langsung belum disebut disabilitas karena baru 2 tahun doang minum obat gitu. Jadi konyolnya kayak gitu gitu. Emang antik, Indonesia tuh antik banget sih serius, pandang orang disabilitas tuh antik gitu ya, gitu mungkin. Oke Mbak Anis, ada yang nanya lagi nggak? Ada Kak, ada lagi ya. Ada orang lagi. Tadi ada yang raise hand juga Kak Aida ya. Oke. Aida, apakah ingin bertanya? Kak Aida Fitriani. Iki Aida temanku bukan sih? Apa kedengeran suaranya? Oke, kedengeran kakak, boleh silahkan. Oke, salam kenal semua teman-teman. Aku Aida, kebetulan aku juga aktivis bersama teman-teman tuli, teman-teman tuna dan juga netra, tunanetra ya. Iya. Dan kebetulan aku juga melihat setuju dengan Kak Iva mengenai
bagaimana teman disabilitas ini mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian eh, sosialisasi dengan teman-teman itu setara, bisa kita katakan seperti itu. Tapi di lapangan ternyata kita dapat banyak banget kesenjangan sosial nih Kak, terutama di Aceh. Mungkin bisa kami share sedikit, di mana beberapa teman-teman disabilitas yang sudah kita anggap dewasa dari segi tetapi misalnya tidak ya kan mereka kan memiliki kekurangan mentalnya, fisiknya seperti itu. Namun yang disayangkannya itu dari pemerintahnya sendiri memberikan pekerjaan. Contohnya seperti mereka bisa bekerja di kedinasan sebagai cleaning service, Kak. Kemudian kalaupun mereka mandiri, minta memberikan bantuan berupa bantuan usaha. Nah, contoh yang sudah Aida dampingin selama ini, mereka ada yang sudah bisa bikin souvenir gantungan kunci dari kain-kain perca bekas seperti itu. Kemudian ada yang bisa jahit sepatu. Tapi itu hanya ketika ada pemantauan. Setelah pemantauan mereka kembali lagi ke Masalah umum itu ya kayaknya ya. Semua di semua lini ada aja gitu kayaknya. Terus gimana? salah umum banget. Cuman ya itu kembali lagi bisa jadi sebenarnya eh, bukan bukan teman-teman disabilitas kita ini yang memanfaatkan momen itu sebenarnya. Contoh saja ya, mestinya gini, mereka mereka sedang berada di posisi keterbatasan mental dan juga fisik, di mana mereka tuh memang tidak bisa dan tidak mampu untuk berdiri sendiri. Harus ada yang membahu mereka gitu. Tapi yang membahu mereka ini justru hanya memanfaatkan mereka. Nah, Nah, itu banyak. itu memang nggak bisa pungkiri itu gitu kan. Jadi itu masih jadi musuhnya kita bersama sebenarnya. Mau kita percaya kepada orang terdekat, tapi ternyata kita juga nggak bisa lepas pantauan seperti itu. Gimana Kak masukannya? Oke. Dan itu aku alami Aida, serius. Ya, ya kan, ya umum lah ya. Kan aku tinggalnya kan di desa ya, maksudnya SLB ku termasuknya di desa gitu. Dan di Kabupaten Boyolali itu orang-orang dengan kebutuhan khusus itu mereka dapat bantuan langsung tunai kayak BLT gitu ya. Per per bulan itu 300.000 apa. Jadi kadang orang tuanya itu malah memanfaatkan momen-momen itu gitu loh, kayak ya udah diambil aja BLT-nya tapi nggak diberdayakan buat anaknya ya, untuk mereka sendiri gitu ya, untuk makan satu keluarga itu banyak banget. Bahkan kayak kemarin ini lah, kayak baru-baru ini tuh ada bantuan dari Basnas, bantuan apa sih, gerobak UMKM gitulah ya. Tapi yang lucunya itu gerobaknya tuh udah rusak tapi hanya untuk foto doang. Astagfirullah, kadang lucu gitu. Ini dari Basnas loh, dari badan zakat tuh kok yuk kayak gitu gitu. Tapi itu udah kayak udah jadi rahasia umum gak sih itu dimanfaatkan gitu ya. Kembali lagi sebenarnya ke kesadaran orang ini, orang-orang yang mengampu kebijakan, yang jadi caregivernya. Kalau bantuan itu untuk mereka, bukan untuk anak-anak ini loh, untuk layanan pendidikannya mereka loh, bukan untuk aji mumpung gitu ya. Ya itu udah jadi hal umum. Jadi aku juga ngalamin kok itu kayak dialami banyak orang gitu. Bahkan tuh kadang ada beberapa orang tua yang datang ke sekolah cuma untuk minta, Bu, kenapa anak saya nggak dapat PIP ya, Bu, kenapa anak saya nggak dapat beasiswa BSM ya gitu, atau Bu, kok itu anak-anak dari SLB itu bisa dapat PKH, anak saya enggak gitu. Jadi kayak masukin SLB itu hanya untuk biar dapat bantuan itu aja doang gitu ya. Itu kadang aku kayak, kok anaknya malah dimanfaatkan untuk ini gitu ya, kenapa tidak dimanfaatkan untuk yang lainnya gitu. Banyak banget sih yang kayak gitu tuh. Biasanya kalau kayak gitu aku cuma ngomong, kita nggak tahu karena aku juga tidak mau memegang struktural ya. Jadi kalau di sekolah tuh aku nggak pernah pegang, di SLB ini sih nggak pernah aku pegang struktural. Kalau sebelumnya pernah, kalau di sekolah sini aku emang nggak mau megang struktural. Jadi aku kurang paham tuh kalau ada kebijakan A, B, C, D itu aku kurang paham. Cuman kalau kayak kebijakan kurikulum segala macam, emang karena itu bidang aku, jadi aku belajar gitu. Tapi kalau untuk yang
dana-dana itu aku tidak mau tahu dan tidak akan tahu gitu. Karena aku nggak pengen tahu aja jawaban. Gitu Aida. Mungkin kalau itu saran aku sih kesadaran, balik lagi ke kesadaran orang yang mengambil kebijakan dan kesadaran caregivernya. Kalau caregivernya nggak sadar, susah banget sih memang. Emang paling susah itu kalau orang tua yang tidak menerima anaknya berkebutuhan khusus dan malah manfaatkan, itu yang paling susah sih menurut aku. Karena udah tahu anaknya kurang gitu, masih dimanfaatin, itu kayak udah jahat ke anaknya, jahat ke keluarganya juga kan kalau kayak gitu-gitu. Gitu Aida, terima kasih ya. Salam Iya, Kak. kenal juga ya. Salam kenal kembali. Terus Kak, satu lagi nih Kak, kalau boleh. Ini kan Boleh? PR bersama nih ya, bagaimana menguatkan mental mereka. Karena dibandingkan kita yang disebut normal, sebenarnya mereka juga bisa kita katakan normal, hanya di batas-batas tertentu saja mereka tidak bisa meraihnya gitu kan. Oke. Jadi mereka ini kan lebih rapuh daripada kita. Terus dengan bagaimana mempersiapkan mereka sejak kecil itu di dalam dunia pendidikan, khusus untuk anak-anak SLB ini kan kita harus apa namanya, menompa mereka supaya mentalnya itu bisa lebih kuat, sekuat baja, bahkan kalau bisa lebih dari baja gitu kan, untuk mereka bisa bertahan secara mandiri di luar gitu. Kalaupun tidak di luar, setidaknya untuk diri mereka sendiri mereka sudah mampu merawat gitu. Dan itu kan masih banyak banget PR-nya gitu kan. Bukan cuma untuk satu dua anak, ini puluhan anak di seluruh Indonesia butuh itu gitu. Itu menurut Kakak gimana sih kita menguatkan mental mereka dari segi aspek apa aja nih yang bisa lakuin, baik itu dari sekolah, kemudian PR untuk orang tuanya itu sendiri juga. Itu Kak. Eh, yang paling pertama jelas orang tua. Jelas nggak ada lagi yang bisa dilakukan kalau orang tua yang bermasalah gitu ya. Paling pertama jelas orang tua. Makanya kenapa banyak sekolah kayak SLB itu ngadain kelas parenting, karena untuk itu kan Aida, untuk menguatkan ini orang tuanya dulu, caregivernya dulu. Selesai caregivernya baru ke anaknya biasanya. Nah, anaknya kan kita nguatinnya kalau di sekolah tuh kan kita ngajarin banyak hal ya, ngajarin skill hidup lah. Skill hidupnya mereka diajarin banyak gitu ya. Kayak eh, ini ingat banget aku waktu awal-awal implementasi kurikulum Merdeka, kita ada implementasi anak-anak itu diajak belanja ke pasar. Tahu reaksi orang pasar ketika mereka datang, dikira orang gila masuk pasar. Padahal jelas pakai seragam. Mereka pakai seragam, tahu nggak sih, pakai seragam putih merah gitu. Maksudnya pakai seragam sekolah, masuk ke pasar dan didampingi gurunya. Kita ada di samping. Tapi orang-orang di pasar tuh kayak ngeliatnya, tau gak sih, kayak ngeliat orang gila datang masuk ke pasar gitu. Padahal kita tuh cuma pengen ngajarin mereka cara transaksi yang benar. Maksudnya transaksi kan uang itu hal utama gitu yang kita ajarin. Karena kalau mereka nggak bisa baca tulis, minimal mereka kenal uang biar tidak gampang ditipu orang gitu. Misalnya mereka punya 100.000, kalau mereka nggak kenal uang, 100.000 bisa jadi 20.000 doang dong kalau ada orang jahat gitu nih. Ayo tukar, itu kan bisa gitu kan ya. Makanya kita tuh selalu ngajarin tuh yang alat utama dulu, uang biasanya. Uangnya, makanya diajak ke pasar untuk itu. Nah, setelah itu biasanya tuh ada tuh, setelah kita ajak ke pasar, biasanya kita ajak lagi kayak ke nawarin. Jadi misalnya kita ada kelas boga kan, kebetulan aku pegang kelas boga juga, jadi kelas masak-masak gitu ya. Itu biasanya aku nyuruh mereka jual kue itu ke sekitar sekolah, jadi untuk tetangga 1, 2, 3, 4 sekitar sekolah biar bisa jualan gitu. Itu kan juga nguatin mental mereka, kalau lo mau punya duit nih, artinya lo harus berusaha untuk dapetin gitu. Nggak harus sendiri doang, karena kan kadang-kadang anak BK tuh kan diajarin untuk menerima tanpa mereka berusaha dapetin gitu. Sementara kalau di sekolah itu kebalikannya, jadi mereka kadang diajak untuk usaha lo, ada usaha lo untuk dapetin itu. Nggak akan gampang kamu dapetin duit itu. Itu untuk melatih mentalnya yang pertama. Terus sisi lainnya udah banyak sih yang harus diomongin, bukan cuma tentang ekonomi, sosial, mental. Jadi kalau mental kan di sini biasanya pakai psikolog dan psikiater.
yang mau datang. Jadi kita biasa punya komunitas psikolog dan psikiater muda gitu yang lagi belajar tentang dunia ABK gitu, biasanya mereka datang untuk ngasih materi. Itu ya Aida. Kayaknya Aidanya hilang udah. Boleh Mbak Anis? Ini Kak, ada 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Dari Kak Eka. Katanya Oke. tuh, Kak, kalau misal ada ABK masuk sekolah umum, hal apa yang harus dilakukan oleh pendidik agar seluruh siswa turut memperhatikan dan membantu anak tersebut, bukan malah membulinya? Dan pendampingan apa yang harus dilakukan pada anak tersebut? Haruskah ada pendampingan atau ada bimbingan atau pendampingan khusus atau disamakan aja dengan siswa lainnya? Jawabannya harus ada pendampingan. Makanya kenapa kalau di sekolah inklusif itu pasti ada shadow teacher. Misalnya biasanya tuh kalau pakai skema permen yang baru 20 anak, ada 1 anak BK gitu, anak berkebutuhan khusus tuh. Dan itu pun sudah lewat asesmen ya. Jadi biasanya orang tuanya dibilang nanti, ini anak Bu bakal masuk kelas umum, tapi dia butuh pendamping. Jadi pendampingnya biasanya orang tua yang mencarikan gitu ya. Untuk untuk si anak ini biar bisa mengikuti pelajaran dengan teman-temannya. Terus tips and trick supaya anak-anak yang lain nggak ngebully. Makanya sebelum ada anak BK tuh biasanya kan kalau anak BK tuh baru bisa masuk ke ini tuh Kak, bukan dari kelas 1 deh Kak kayaknya Kak. Maksudnya kalau dari kelas 1 tuh pun dijelasin, ini anaknya, ini temenmu punya kekurangan, tolong dibantu, jangan itu biasanya dijelasin gitu. Cuman kan kadang ada anak-anak yang, Bu itu kok temen, kok itu, aku juga karena pernah ngajar di kelas inklusi, jadi Bu itu kok Indra namanya, Bu Indra. Itu kok Indra tangannya nggak ada ya Bu, kok cuma 1 ya Bu, kok nulisnya pakai kaki ya Bu, itu ada tapi temen punya murid tinggi ya aku bilang lah Indra kan mau belajar bareng-bareng jadi ditemenin ya tolong dibantuin ya aku sih bersyukurnya si muridku itu anaknya pinter Kak jadinya meskipun dia di kelas sering ditanyain itu kok kamu gini tuh untungnya dia pinter jadi dia meskipun dengan kaki dia nulis tulisannya bagus gitu dan juara kelas terus gitu makanya kebanyakan anak BK tuh pasti ada lebihnya gitu sih yang aku tanggepin gitu ya setelah masuk dunia ini tuh pasti ada lebihnya anak itu nggak mungkin selamanya ada kurangnya tapi pasti ada lebih keterbatasan itu pasti dalam keterbatasan itu pasti ada kelebihan tidak mungkin tidak itu sih ya Kak boleh Kak Aris ada lagi ya satu lagi ya Ya Kak, satu lagi Kak dari Kak Siti Nurhidayah. Katanya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kami ada pendampingan anak ABK berusia 16 tahun. Kondisinya belum bisa membaca lancar, namun bisa bicara lancar. Kalau kemampuan membacanya cenderung bisa meniru tulisan atau meniru apa yang kita baca saja. Bagaimana saran Kak Ifah? Oke, sebentar. Kalau ini perlu data. Tadi dia cuma bisa niru, terus dia nirunya niru tulisan dan bacaan doang, gitu kan. Tapi dia kalau baca sendiri gitu, maksudnya kalimat pendek sendiri itu dia bisa apa enggak sih? Kasih masih ada kan di Zoom? Oh bisa. Oh berarti masalahnya itu dia kemungkinan besar dia diseleksi ya Kak. Kalau memang misalnya dia bisa niru nih, tapi dia bacanya yang polanya kayak kafe. Maksudnya pola kayak oke, caranya kalau emang dia udah bisa niru gitu lebih apa sih? Satu lagi saya aku baca baca. Konsonannya yang dibaca gitu. Wah, ini kayak Anan Kak Siti mirip ini 11 12 ini. Caranya ngajarin gimana ya Kak? Kalau kayak gitu berarti kalau aku pakai itu Kak, pakai apa sih namanya kartu itu lo tau nggak sih Kak kartu
apa kartu ajaib kalau aku sebutnya ya, gambar terus kaca gitu, ada bola gitu, itu sih yang biasa ya. Oke, flashcard bener Kak Ida, makasih. Aku kok lupa ya sebenarnya. Biasanya kalau aku ngajarin anak-anak yang itu pakai flashcard. Nah, nanti dari flashcard kan dia udah jelas baca satu itu. Nah, habis itu baru masuk ke satu kalimat. Jadi biasanya dari flashcard itu aku suruh susun, ayo coba susun. Misalnya aku mau mandi gitu. Nah, dia susun. Nah, kebetulan anak aku autis, jadi aku juga ngajarin anakku gitu, Kak. Jadi kalau aku mau mandi, aku gambar, ada gambar dia, kan sebutannya aku ya, kalau dia aku, terus mau mandi itu ada gambar kamar mandi bawa ini gitu. Jadi aku pakai flashcard karena anak aku autisnya kan yang nonverbal, yang belum bisa mengucapkan apa-apa gitu ya. Jadi kayak gitu aku biasanya. Jadi dia kayak nyusun kata dari berapa gambar, dia disusun di satu, mana sih lagi mainannya Ali itu. Nanti ya Kak, aku fotoin kalau kalau pas ini ada di kamar. Itu tuh disusun gitu, ditempel, baca dari kanan, dari baca kayak bacaan biasanya, aku mau mandi. Kayak gitu sih yang biasa aku lakukan untuk anak aku dan murid-murid aku gitu. Karena anak aku juga bukan yang itu untungnya bisa ngomong. Kalau aku anak aku kan nggak bisa ngomong ya, jadinya saya berusaha berkomunikasinya dengan begitu. Kak. Tapi emang jujur Kak, pasti susah ngajarin awal-awal, tapi harus siap gitu ya. Intinya tuh siap menerima kalau susah ngajarinnya, jadi sabarnya kudu panjang gitu. Mungkin gitu kan Nisa. Oke, terima kasih Kak. Ini udah nggak ada yang bertanya lagi. Oke, Kak Nisa kita boleh. Oh dia kuat kalau dia kuat ngafal, ya itu pakai flashcard dulu sama ya itu alfabet kayak kata Aida tadi itu. Kalau dia kuat ngafal, nah nanti baru disuruh nyusun. Nah nanti lama-lama dia bisa kok Kak nyusun. Aliyah itu awalnya cuma bisa nyusun 2 gambar gitu, aku makan gitu, aku mandi gitu. Nah itu kan biasanya anak-anak gitu tuh pinternya beda. Kalau anak aku pinternya di fisik, jadi kayak manjat apa tuh cepet gitu ya. Manjat itu kayak udah nggak mikir, manjat pohon tuh bentar doang dia udah di atas. Makanya ini ibunya lagi berusaha menurunkan berat badan biar bisa ngejar gitu. Gitu sih. Mungkin gitu, terima kasih. Kak Nisa, kita boleh foto bareng nggak sih? Kak yang udah bertanya. Kak tadi sebelum diakhirin video tadi mau diputar nggak? Nggak usah, nggak Nggak apa-apa. usah ya Kak? Ya, Boleh. kita foto bareng. Cuman yang Boleh teman-teman foto. bisa on cam, silahkan on cam ya. Oke. Ya, oke. Oh, cantik-cantik tuh. Mbak Nita, ada bocilnya. Bocilku lagi bobo, Mbak Nita. Jadi aman. Nanti habis ini baru dibangunin. Bocilku lagi bobo. Nih kalau bobo jam segini nanti malam uminya begadang sampai jam berapa? Kita lihat. Makasih ya Kak atas hari ini. Makasih kesempatannya untuk Forum TBM Aceh yang udah ngasih aku kesempatan untuk Kak Nisa yang berdiskusi. foto. Ya udah yuk, Kak Nisa boleh foto. Kita hitung ya, 1. Kak Nisa yang screenshot ya. Oke. Iya Kak, dari ini Forum TBM Aceh. Oh, oke, udah. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Gaya bebas boleh nggak sih? Kita jangan gaya formal aja kayak. Salam literasi. 1. Bentar dulu, bentar. Salam literasi dulu kita. Ya kan? Ya, kakak. Aduh. 1, Nggak apa-apa. 2, 3. Oke. Terima Gaya kasih. bebas. Oke Gaya bebas Kak, sekali lagi. makasih ya Kak atas materi-materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan itu benar-benar sangat menginspirasi kita semua. Makasih ya Kak.
Ya, Kasih Kak Terima Iva. kasih Kak Iva, terima kasih Kanita, terima kasih Kanista. makasih Kak Iva, makasih Kak Remiana dan semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang bisa kok berjalan